Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Al-ayat. Shadaqallahul adzim. Selamat berjumpa kembali dengan kajian tematik Al-Quran. Begitu nikmat dan indahnya hidup bersama dengan Al-Quran, dan tidak ada orang yang dapat merasakannya kecuali membacanya, mentadaburinya, dan mengamalkannya. Alhamdulillah. Sehat jamaah? Tetap ambekan? Si enten? Alhamdulillah. Saat ini matur niki tasik Syawal, kulo sebagai pemangku penanggung jawab wakil dari pengurus Jamaat Taubatan Nasuha mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syyaminkum taqabbal ya karim minal aidin wal faidin. Saya sebagai pribadi, sebagai pengurus Jamaat Taubatan Nasuha memberikan maaf dengan sedaya. Soalnya apa? Memberi maaf itu sangat sulit, minta maaf mudah sekali. Maka dari itu sebelum dengan memaaf kulo lebih dahulu memaafkan sedaya kesalahan, kekhilafan, kekurangan jamaah yang selama ini mungkin ada kata-kata atau tindak tanduk atau akhlak atau ucapan atau perbuatan yang tidak kita sengaja. Saya maafkan sedaya nggih dimanapun para pendengar yang berada. Monggo kita awali dengan syawal ini. Assalamualaikum. Alhamdulillah, hari ini termasuk pulau bahagia. Banyak jamaah yang hadir. Saya kira tadi kan hujan, terus niki Ustaz Kanam perjalanan dari Turki, jadi nggak bisa live. Alhamdulillah, tapi di TikTok ada ya, Mas ya, Mas Habib, bisa live TikTok, bisa diakses di TikTok. Oke. Sebelum saya berucap, ngapunten jamaah yang baru-baru, Pak Toto Suwarno nih, ya? Kita? Toto Suwarno asli Budi? Solo. Alhamdulillah, ngapun si kata Abah Musrifan. Ngapunten jamaah yang baru-baru ini mungkin kaget kali pulau. Gayanya, stilnya koboi, ucapannya ucapan kasar,
namun lembut seperti tenggu, kasar di luar namun lembut di dalam. Saya tidak ada sedikit pun untuk menyakiti, menyinggung atau menyakitkan siapapun. Kita ngaji bersama. Alhamdulillah, tema hari ini adalah kita belajar bersama. Saya mohon maaf kalau toh nanti ada kata-kata saya yang di belakang nanti kurang berkenan atau menyinggung. Itu bukan niatan saya, tapi adalah tekstual ayat. Kita buka, kita mulai, kita jalan buku. Bagi yang tidak membawa buku, bisa ditulis dalam hati. Judul hari ini adalah orang yang sukses. Siap? Mengeluhkan? Jadi kan insya Allah baca Qurannya nanti, atau Pak Mudin nanti baca tafsirnya. Siap? Kita mulai, kita buka surat Al-Mu'minun, surat ke-20 berapa? 23 ayat 1 sampai ayat 4 mawon. Niku pun kalau tercukupi nggih. Tapi insya Allah 4 ayat ini nanti kita bahas, kita kupas. Soalnya apa? Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 1 sampai 4. Siap? Anda dengarkan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Sesungguhnya beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat. Stop. Orang sukses adalah, ngapunten, buka di Mahdi. Orang sukses adalah orang yang bisa menghantarkan dirinya, pribadinya, individunya. Lebih-lebih orang sukses adalah yang bisa menghantarkan istri, suami, anak, cucu, orang tua, mertua, atau keluarga. Itulah orang sukses. Boten duit kata di bank miliatan, mobilnya banyak, sawah ladangnya banyak, tambaknya banyak, pabriknya banyak, namun tidak kenal Al-Quran. Orang sukses adalah orang yang bisa membawa dirinya, keluarganya, anak cucunya, suami istri ke depan pintu surga. Itulah orang-orang yang sukses. Muflihun aflaha. Untung di akhirat, bukan buntung. Kita kupas satu persatu. Hakikat sukses orang-orang awam, orang-orang munafik, kafirun, munafikun, umumnya nek sukses itu Pak No, kudu duwe titel, kudu duwe gelar, kudu duwe jabatan, kudu soge, kudu duwe pengaruh, kudu duwe macam-macam. Itu mereka orang-orang. Nah, jadi inti sukses adalah orang yang bisa menghantarkan dirinya, keluarganya, anak cucunya ke depan pintu surga. Syaratnya apa? Kalau ingin sukses aflaha, orang-orang yang beriman. Kudu iman. Soalnya apa? Iman seseorang, iman Islam dan aman Indonesia. Halo, Indonesia termasuk kita sedaya jenengan yang hadir ini termasuk diberikan apa? Iman, Islam dan aman. Kenapa kok aman? Aman itu mahal, iman itu juga mahal, Islam juga mahal. Soalnya apa? Nek jenengan ten niki wau ada jamaah atau teman saya yang pulang dari umroh 1 bulan. Di sana itu orang-orang Arab mencekam, ketakutan walaupun banyak dolar, petro apa itu? Nek Arab apa jadi? Real. Ya real. Wis pokoke gopo duit pokoknya akeh lah. Pokoknya Dubai yang pusat metropolis kemewahan dunia itu mencekam walaupun dua gudang mobil Lamborghini macam-macam, gemetar, ketakutan.
Jenengan alhamdulillah Islam, iman, aman, saged nedok jajan. Napa niku? Nikmati. Nggih. Kita ini menikmati. Kadang-kadang mereka itu kaya raya, duwe, emas duwe, minyak duwe, mobil duwe, mewah-mewah. Tapi teman Israel, setan Yahudi, Israel, masyarakatnya rakyat mereka ketakutan. Jenengan alhamdulillah, iman itu adalah lebih berharga emas 10 bumi. Kita buka, siapa orang beriman yang aflah, yang beruntung itu, bukan buntung. Kita tafsiri, orang beriman sejati adalah orang yang ditafsir di surat Al-Anfal. Siap, Anda? Surat ke-8 ayat 2-4. Coba jangan sampean baca Al-Quran 2-4 yang keras. Al-Anfal 2-4. Ya, إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Stop. Kita kupas. Orang beriman sejati yang harganya melebihi 10 bumi, kalau ditimbang, kalau dikalkulasi, itu adalah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadakum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Subhanallah. Aflah itu orang beruntung. Siapa? Orang beriman. Cirinya kok, sifatnya kok. Orang beriman punya ciri, punya sifat, punya pola, punya kebiasaan. Wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bergetar. Dan zadathum imana. Dia bertambah imani, boten nentang, gampang tuturane, Pak Ustaz. Sama tadi. Wong sing iman sing temen imani. Walau sing ngomong tukang buah. Nek Quran dia ngomong, dibacakan. Wajilat qulubum zadat imana. Bergetar hati, tambah iman, gampang tuturane. Gak neko-neko. Niki ciri wong iman. Lah nek wong iman, orang wong ngaji dimungsuhi, gak getar jiwanya, gak tambah imannya, tambah maksiat, palsu iman. Hati-hati, wong iman malati. Kamu gak percaya omongan dulu. Ketaan sepele, tapi efeknya 10. Ini. Subhanallah. Lanjut yang ketiga. Nanda. Ya keras. Dipegang. Jangan. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ciri orang beriman, di samping bertambah imannya, gampang tuturane, ya kan? Itu ciri polanya, punya sifat jaga sholat. Sholatnya tekun. Yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun.
Biasanya mau sholat temen pasti loman, ibaratnya duit. Ini duitnya deh. Mawar merah, mawar merah. Niki, kan buatan apa contoh? Duit. Nek mau sholat, berarti ono. Tapi nek gak zakat atau gak sodako, kalau gambarnya gak payu, tadi gambar cuma sing sebelah. Artinya apa? Wong nek wis ngaku iman, yo sholat, yo loman. Ibaratnya nek dua iki gambar cuma separuh tok, iki gambare berarti imannya palsu. Dan ini ilmu. Seperti loh. Ono sama ciri pola. Nek mau sholat temenan, sak jiwa ragae. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah keji dan mungkar. Sajane ngono. Lah nek wong sholat medhit, jahat. Cuma roh wedok sing sholat. Lanjut yang 3, Ananda. Yang 4. Oh, yang 4. Ulaika. Ya terus. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Subhanallah. Ulaika humul mu'minu haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Subhanallah. Nggih, niki iman. Tiang ini mau sukses aflaha untuk dunia akhirat, untuk harus teman-teman jaga iman. Iman itu harus diilmoni. Dan mana ini? Allah gak coba ikut tok syaratnya. Allah juga ingin diuji. Iman dengan apa diuji? Dengan cara apa? Cenai. Aku beriman, tapi gak diuji. Awal pro bukti, pro burhan. Kok gendaan ae dibojo kepen bukti kok nggih. Walaupun pernikahan, nikah itu pro bukti, pro pengorbanan. Dibuktikan awalmu cinta, iman karena Allah. Diuji di tafsir Al-Ankabut surat ke-29. Cepat, Anda. Ayat kedua. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Subhanallah. Ahasiban nasu ay yasraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Nggih. Hati-hati nih. Ujian itu macam-macam. Ono sing jogo soge, ojo tertawa, diuji melangkahkan utang, ojo nangis, diuji loro, ojo susah. Allah itu memberi cara dengan ujiannya. Atas birun. Al-Furqan 20, gak usah dibaca. Atas birun. Apa kamu bersabar? Nek jenengan ngaku iman, ibu ustadzah, para bapak. Allah itu gak percaya kalau iman ini menungso. Pasti nek wong iman itu akan dikirimi orang jahat. Tonggo jahat, mantu jahat, mertua jahat, anak kandung jahat, wong tua jahat, dulur jahat, jamaah jahat. Bukan heran. Nek sampai gak dikirim jahat, enak
nyimute. Aku iman, aku cinta, I love you full. Tapi gak ada pengorbanan nih. Gak ada masa zulzilahnya. Hati-hati ini. Jadi Allah punya cara. Cara Allah itu jumpa hamba itu dengan cara apa? Dikasih kekayaan, mobil banyak, pegawai, tapi mangan ini cegah, kalau mangan ini apa diabetes, apa kolesterol, jantung, jangan los mangan ini, apa melebu. Nih bersyukur dengan Islam, iman, aman, los. Lo tahu doa dengan sing ngaji miki hari detik ini atau para pendengar yang mendengarkan. Dua akeh seger waras doyan mangan. Kan kagak wong duwe akeh seger waras mangane gak oleh. Alhamdulillah niki fase pertama syarat untuk aflaha, untuk orang yang beriman itu pasti diuji. Atas birun, apakah kamu mau bersabar? Sabaron jamilah ya Allah. Ngoten lho. Rabbana afrigh alaina sabara wasabit ahdamana wansurna alal qaumil kafirin. Ini dungane wong sabar. Al-Baqarah 250. Ini doa. Rabbana afrigh alaina sabara wasabit ahdamana wansurna alal qaumil kafirin. Proteksi dungo supaya wong jajah sing nyedhek awak dhewe minggat. Gak kerasa. Coba tinggal nggih. Nggih, paham nggih? Jadi orang yang beriman itu adalah orang sukses. Sukses itu bukan banyak uang, banyak harta, tapi kita bisa menghantarkan anak, keluarga, cucu, suami, istri ke depan pintu surga. Itu orang sukses. Yang kedua, kembali lagi Al-Mu'minun. Al-Mu'minun kembali. Ayat kedua. Ciri-ciri orang sukses itu adalah menjaga sholatnya. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nggih. Napa khusyuk ini? Halo. Wong sing sukses itu bukan iman tok, tapi menjaga sholat sing khusyuk. Napa khusyuk itu? Nah ini kok ilmu bagi ilmu kita bagilah kita ngaji bersama nih, ngaji bareng berbagi ilmu. Khusyuk adalah seakan-akan kita melihat Allah, namun kita sebagai manusia belum mati, gak bisa melihat Allah. Namun Allah pasti melihat kita. Tapi untuk syarat menuju khusyuk ada syaratnya. Apa syaratnya? Pertama, jaga sholat 5 waktu tanpa bolong. Ini khusyuk. Mungkin dalilnya di tafsir di surah Al-Baqarah ayat 238 sebelah kanan paling atas. Al-Baqarah 238. Itu adalah syarat sholat khusyuk. Surat kedua ayat 238. 328. Al-Baqarah 238. Siapa Anda? Ayo. Bismillah. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Peliharalah semua salat dan salat wusta, dan laksanakanlah salat karena Allah dengan khusyuk. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Qanitin apa? Khusyuk. Jadi untuk mencapai khusyuk itu minimal syaratnya menjaga 5 waktu mboten bolong. Kalau bisa seorang laki-laki diwajibkan ke jamaah ke masjid, kecuali sakit atau Ini ilmu. Kalau kita mau menjaga sholat khusyuk, minimal kita menjaga sholat 5 waktu. Apa wusta niku? Wusta adalah sebagai mufasir mengatakan ada yang mengatakan subuh, ada yang mengatakan asyar, tengah-tengah. Namun semuanya harus kita jaga.
Hati-hati. Mulane aflaha, wong sing sukses, sing bahagia, untung dunia akhirat itu orang yang sih njogo salate. Masuk nang sawah. Udaman subuh. Iki apa? Subuh. Bisa satu hal lah. Bangun sawah kamu apa? Napa pun sakit dua jam, sakit. Sampean apa? Kalau ke sabin, nek dua gampang, nek kalau wudu tayamum. Wis lagi mulang dua rakaat. Kalau dua no, selawat tanduran ini. Ada tak pakai. Sadurunge dur, mantu. Lho, dadi petani ku gampang, enak. Dadi pegawai negeri, mboten saged. Cek kok. Cuk pinjer. Mal pabrik pinjer. Nek dadi petani, pedagang, swasta itu los, bebas sebagai raja. Bisa membentuk atau yes, gampang. Nggih. Lah mustahil, memang khusyuk itu nonton sholatnya bolong-bolong. Wong ana sobone taringan jan PT. Alah, muncul nih. Ngono ngedapuse waktu bilang ngomong agama duaki. Usahakan koyo pinter dhewe. Mau sholat amburadul, taringan jan PT ngomong agama. Kira patut enggak nih? Patut enggak gitu ngomong. Pokoknya padi. Itu kan gambarnya duit kan? Apa? Separuh kan gambari. Nih. Lah, panduan saat khusyuk itu berat. Saya ngomong lah bukan sakit khusyuk. Halo, saya ngomong. Saya bagian ngomong gak bisa khusyuk. Kok dikira bapak kalian khusyuk boten. Belajar proses. Khusyuk itu berat sekali. Lah bunyi itu berat, ditafsir lagi. Al-Baqarah tetap ayatnya suratnya ayat 45 sama 46. 45 sampai 46. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nggih. Sholat berat kecuali orang khusyuk. Siapa yang khusyuk itu? Pak Ustaz. Kita pakai mati. Wes dadi apa masih mati. Sampai mati dhisik, akare gak apa-apa. Akare sampe dhisik juga gak apa-apa. Wis aku pokoke ngalah. Pasti mati. Orang khusyuk adalah orang yang meyakini bahwa kita akan kembali kepada Allah, berjumpa dengan Allah. Itu khusyuk. Lagi 46-nya. Qur'annya. Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepada Tuhannya, kepadanya. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepada Allah. Nggih. Tentu itu khusyuk. Lah kalau ngomong, si ngomong ini belajar Pak Ustaz belajar. Enggak khusyuk kok, mentang-mentang jadi bagian nyekel mic, bagian ceramah, itu khusyuk. Tapi ada panduannya. Ada syaratnya. Kalau ingin khusyuk, ada syaratnya. Kita bagi ini. Kita belajar. Nih. Syarat ingin khusyuk itu adalah pertama, mulut, pikiran, hati harus satu paket. Konsentrasi. Hati niat, mulut Allahu Akbar, pikiran konsentrasi. Satro. Enggak boleh tengok-tengok. Nek ana wong sholat Allahu Akbar, tapi otahe jedralatan, boten khusyuk. Niki paduan. Ibu. Syarat untuk menjadi khusyuk adalah hati niat, mulut takbir, Allahu Akbar, pikiran konsentrasi. Minimal itu.
takbiratul ihram. Pertama awal, minimal awal khusyuk. Nah ini, tapi setelah kita Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Mulut kita ngomong Al-Fatihah, hati wis gak fokus, pikiran gelambiar. Ilang utang, ilang sabun kecepit, ilang iki, ilang bomba. Wis pokoke eling. Engko ditagi debt collector, mekar. Aku balik. Pengalaman. Jangan hutang. Kalau jangan gusuk, jangan hutang. Minimal mulut Al-Fatihah dipahami. Nanti saya jelaskan. Lah nek mulut atine pikiran gak konsen, gak khusyuk. Lah, caranya apa? Sholat itu tadi penuh harap. Apa penuh harap itu? Kok teman kalau ada yang jaluk, ya Ma, aku udah cinta dia, Ma, aku tuh pernah pentol, Ma. Iya, waktu itu. Halo, si Ella ciri-ciri, Ma, es krim, buka tahun es krim, Ma, aku macam mana itu ya, Ma, untuk mencon kayak itu bakso Rp5 waktu itu, Rp10. Itu nangis, ngerengek. Nah, panduan ini asbabul nuzul ayat ini turun karena Nabi Zakaria kalau anak berang-berang tahu sampai tua. Nah, ndongone salate khusyuk karena penuh harap. Dados syarat yang khusyuk adalah pertama, hati, mulut, pikiran harus satu, konsentrasi. Kedua, kita penuh harap dan cemas. Ditafsir di surat Al-Anbiya surat berapa? 21 ayat 90. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Maka kami kabulkan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiyin. Penuh harap dan cemas. Itu khusyuk. Nah, terus cara untuk menggapai khusyuk itu ada ilmunya. Kita berbagi. Oke. Nah, terus kita itu biar ibadahnya berkualitas. Boten ngamur lah, kita itu harus berkualitas. Soalnya apa, temanya bagus, aflaha, untung. Untung itu menjaga keilmuan, ibadah. Nih. Terus yang kedua, syarat kedua, kalau ingin khusyuk, ketiga, harus meyakini bahwa yang kita hadapi itu Allah. Kita seakan-akan melihat Allah. Namun, ngapunten, kalau orang yang hidup setelah itu wali atau ulama sing model sing batik gosong, nek nek roh Allah, bujuk, dusta, penipu. Cuma kita seakan-akan melihat Allah, namun Allah pasti melihat kita. Contoh seperti ini. Dengan cermin apa nih? Apa nih? Angin nih. Ya. Kalau tanya jenengan, kira-kira udara, angin itu bisa dilihat atau tidak? Tapi bisa dirasakan kan? Nah itu, Allah pasti melihat kita. Contoh, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Diayati, terus seakan-akan Allah di hadapan kita, melihat kita. Itu baru khusyuk. Jadi, sambil potong oleh, nek adek orang mau sholat kali ini, kan kata sampingan ini, kadang ini, kadang baru.
Usahakan ojo garuk-garuk empetan. Itu satu khusyuk. Sekarang kita itu diri Allah. Ibarat kita itu merasakan hadirnya Allah seperti angin, dorong rupanya tapi ada rasa. Kitab Al-An'am surat ke-6 ayat 103. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan dialah yang maha halus dan maha mengetahui. Ini kita lirik. Tapi saya ingin jenengan yang ingin menikmati sholat khusyuk harus tahu ilmunya. Santai mawon Bu. Kita itu saya paham. Sama masih buatan apa? Bebas. Kita ngaji itu ibarat apa? Orang ngaji itu ibarat memasukkan ilmu ke sesuatu. Itu lebih mudah, lebih gampang kalau saya memahaminya, mentafsirnya itu sama buaya. Boyo atau macan, cemara. Itu boyo macan itu, nek jenengan itu punya ilmu, bisa memasukkan tusuk gigi. Gampang kan? Halo Pak, Ustaz, paham gak? Ciklo menakan. Memasukkan ilmu ke seseorang, kalau tanpa hidayahnya Allah, campur tangannya Allah, dia akan masuk. Tapi kalau kita memasukkan tusuk gigi ke mulut buaya atau harimau, gampang. Dapat sakit? Iya, tak bius. Nek jenengan, benar dibius. Paham? Kita santai, makan, cemetik ilmu masuk, pelan-pelan masuk. Mendengarkan. Kita santai, sirsan, santai tapi serius. Begitu nih Bang. Ini dalil Penglihatan mata. bahwa Allah selalu mengawasi kita. Orang khusyuk itu bukan disotok. Kadang-kadang orang khusyuk lu masjid, tapi lu kantor gak khusyuk, ya korupsi. Soalnya dia tidak merasa diawasi Allah. Paling dalilnya la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Latif, halus, seperti angin. Allah itu latif, halus, nggak kelihatan, tapi ada rasa. Itu Allah. Itu khusyuk. Jenengan hari ini atau detik ini kita membahas ilmunya Allah, kita merasa ada hadirnya Allah, itu merasa khusyuk. Nanti khusyuk bukan salah kok. Kita merasa ada hadirnya Allah, diawasi Allah, itu khusyuk. Terus yang ketiga, yang keempat, saat khusyuk itu ada ilmunya. Harus tahu arti yang kita baca. Halo, ini penting sekali. Harus tahu arti makna yang kita baca. Banyak sekali orang-orang kemarin yang khatam Quran berkali-kali. Ini berapa kali bisa? Enggak kata. Jangan ide? Enggak kata. Siapa yang kata? Alhamdulillah. Ngapunten, saya bukan menghina atau malu, tapi rata-rata saya teliti. Rata-rata orang yang hafal Quran, yang hafal Quran anak saya yang juz 25, itu kalau tidak tahu artinya, dia akan cenderung tetap nggak ada perubahan. Banyak orang yang khatam berkali-kali tetap jahat, tetap medit, tetap sombong, tetap macam-macam, nggak peduli, nggak peka, egois. Kenapa? Karena artinya tidak tahu. Nah, untuk syarat kepengen khusyuk itu minimal harus tahu yang kita baca maknanya, minimal Al-Fatihah. Halo, ini penting. Malah Islam itu ribet ya? Enggak sebenarnya. Islam itu gampang. Kali sama belajar. Nah, jadi kan alhamdulillah ini kan ilmu kan, baru jadi tahu kan. Kalau khusyuk itu minimal kudu roh artinya Al-Fatihah. Halo, gak usah malu, gak usah izin. Ibaratnya apa? Kita harus TK. Contoh,
Sebelum ini kita dalil dulu ya, dalil. Dalil kita buka. Banyak orang yang sholat itu sholat hampa, nggak merasakan kenikmatan sholat. Kenapa? Sedih wajah itu koyok mantra, nggak paham. Tapi jangan tahu arti Al-Fatihah minimal, subhanallah akan menjiwai. Dari dulu ya, dari surat surat 3 berapa? Surat 38 ayat 29. Ini dalil ini. Kalau ingin khusyuk minimal kita harus tahu arti, makna, ngerti yang kita baca, yang kita ucapkan. Ini penting nih, ini ilmu PR bagi kita. Ya keras. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatazakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyadzakkara ulul albab. Liyadabbaru, tadabbur, memahami, merenungkan, menghayati. Ini kita ini. Nek jenengan saya enggak menjadi jenengan salah enggak. Cuma kurang khusyuk nih, bisa sama mulai hari ini alhamdulillah. Ini mungkin ini baru bagi jenengan yang belum tahu, bagi yang sudah tahu nggak apa-apa. Ini bukan anu ya, ini cuma motivasi. Kalau ingin khusyuk, minimal Al-Fatihah harus paham artinya. Contoh, ayo jangan baca, jangan keras. Al-Fatihah, saya terjemahkan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ismi nama Allah Rahman Rahim, pengasih penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Yang memelihara. Ar-Rahmanir-Rahim. yang pengasih yang penyayang, Maliki Yaumiddin. yang memiliki hari pembalasan atau merajai. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya pada Engkau kami menyembah ya Allah, dan pada Engkau kami minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti jalan orang yang Kau beri nikmat atas mereka, dan bukan golongan jalan orang yang Kau murkai dan orang yang sesat. Dan minimal kita harus paham. Maka dari itu saya sarankan ustaz-ustazah atau sinten ya saya Pak Mutazam, saya request anak didik jenengan, saya mau bantu. Nanti ada Ustaz Vito, saged jenengan minta tolong untuk mengajari anak SD itu. Soalnya kok klasikal lebih gampang. Minimal Al-Fatihah itu harus Akak, ngomong. Ayo masuk. Alhamdulillah. Terus syarat ingin khusyuk itu minimal Al-Fatihah harus tahu artinya. Biar kita itu merasakan bahwa ibadah itu berkualitas. Bukan terus moro-moro grup pemane anu. Ini ilmu. Malah banyak orang yang Islam sholat tapi maling, zina, mendem, gendaan, main chip, selingkuh, korupsi. Karena dia gak paham yang kita baca. Malah Al-Fatihah ini sebenarnya ihdinas siratal mustaqim.
tapi tidak paham. Nggih. Banyak orang Islam sing sembahyang, sing sholat, tapi juahat, mendem sapu-sapu, gendaan macam-macam. Karena nggak paham yang kita baca. Minimal lah minimal. Ya kulo mboten anu nggih, mboten menyanjenengan mboten cuma ini request sebagai motivasi harus tetap belajar karena apa? Ilmu itu harus update. Soalnya apa? Bertambah umur seseorang, bertambah harta benda seseorang, tidak bertambah ilmu dan iman, akan celaka. Tapi harus update. Nih, berarti harus syarat khusyuk adalah minimal kita paham, ngerti, tahu arti apa yang kita ucapkan, kita baca. Selanjutnya, yang terakhir yaitu tartilah. Tartil. Nah, tartil dulu. Ini dalili Al-Muzammil surat 73 ayat 4 sampai 5. Jangan keras. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. Atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Ini kita ini. Awjid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Nama tadi dulu. Perlahan-lahan tadi dulu. Betul betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Ada betul. Ini salah. Aku tak salah. Aku kan banyak lah. Mondok nanggi. Guru sopo. Halo. Sing imam iku iki bagai imam. Iki imam. Ojo mangkel lan dikandani. Bol tukang buang ini ya ana gurune le. Sobat itu biyen wae yo. Biyen kok ora. Biyen calone neraka saking gak dari surga Pak Imam. Nggih. Terus kita tuh harus update ilmu. Maka dari itu ngapunten, memang agak keras nih, memang ngaji ini kan memang ngaji nih, buatan terus guyon, terus anak mana dangdung. Ini ngaji itu ada orang dalil, ada anu deh, ya sekutu itu mana dipraktek loh. Tartilah, nama tadi dulu, coba apa? Lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tartil, ilmu nih. Ini ilmu nih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tante carane. Soalnya kok ngeten. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah jawab, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim. Hambaku menyanjungku. Iyyaka na'budu. Hambaku menyembahku. Loh. Bismillah, alhamdulillah, amin. Wes jauh dari anu. Tetap jahat. Tetap pedih. Bisa. Anu kok. Ini ilmu. Tartil itu perlahan-lahan. Buatan kesusu, buatan tangan itu dikai-kai. Kalau dua anak apa tuh? Kok dipase-pase no? Itu biasa, normal. Oke, paham ya? Santai, kita ngomong ilmu ini, bahas ilmu memang berat. Berat sekali nih. Terus yang kelima, dan artinya lagi
Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Kaulang sakila. Napa? Katakannya berat. Quran itu berat. Quran itu berat, Quran itu. Dikira gampang Quran itu. Berat. Pada karo wong khusyuk juga berat. Kok enak Quran orang-orang juga gampang lalu. Berat sekali kecuali orang yang dikenal Allah baik. Saya studi. Quran itu berat sekali, berat sekali. Gak semudah sih yang kita bayangkan. Nih, kembali lagi karena ini kaulang sakila, Quran itu pertanyaan berat, kita kembali lagi ke Al-Mu'minun. Ayat ketiganya. Ini kira-kira sampai ini Surat ke-23 ayat ketiga. Ayo, Nanda lihat. Yang keras. والذين هم عن اللغو معرضون. Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Nggih, jadi ketarik sepele nggih, katakan nggih. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ketarik sepele ini. Orang-orang yang aflah, yang sukses itu orang yang bisa menjauhkan diri dari perkataan, ucapan, perbuatan tangan atau kaki sehingga berguna. Contoh, nek sampe ning ten warung sani. Nggih. Ten warung lho nggih, mboten mriki. Ya nek iki sampean kan nyekel kitab. HP sampean kan gawe browsing kitab. Kan ten warung, sampe tinggal. Satu. Wong ana Islam. Biasa kok. Nggih mboten, niki fakta apa? Fitnah. Mulai jenengan, mulai detik ini harus mengontrol anak-anak. HP itu ibarat seperti pisau. Terserah gaya apa. Pisau dibelek kene, dimaksud kene HP itu terus setan gepeng. Kita manfaatkan HP itu untuk ngaji. Nek kula kan ngeten, Pak. Ustaz ya. Kula itu kerja teng warung lalu. Pak Mano kalau sedang ke warung atau kerja kok enggak bawa HP ya? Lah HP gue gede gini. Tak gue piye? Tadi kula mboten ada HP. Dikira apa ono jadul, anu apa? Dene apa ngene? Pak. Gak kok dene apa jenenge? Wah, Cooper yo gak duwe ya. Wah, gak duwe gaya tuturi wong. Paling anu peri ku, anu apa? Iri gak duwe ku. Bisa dituturaken. Nggih. Niki kata enak. Berat mboten kata niki? Berat. Malah tiyang Islam niku nek kula nggih. Saya ini termasuk juga belajar, juga riyadhah, juga mujahadah, latihan, uzlah. Kadang-kadang kula niku merenung nang misale pelem niku. Waktu niku nek kula enggak dapat dus niku kali wedhus. Dadi kula mboten seneng nek rame-rame, nggih seneng kumpul kanca ngopi seneng. Cuma manfaat secara mudorotnya lebih besar mudorote. Karena saya tahu ilmunya. Terus kula mboten wah Pak Parno itu eksklusif, enggak anu sombong, bujane anu. Enggak, kita harus bisa uzlah. Uzlah apa menyendiri? Rasulullah itu sebenarnya Nabi uzlah kah? Wahirah. Uzlah itu menyendiri, merenung. Jadi gak kayak orang jahil-jahil itu wah aku ya HP muda gak apa-apa. Anakku loh ganti HP ini. Ini kita mau dengan HP loh. Ini jadi HP ini masih di sini loh. Jadul bisa. Tapi memang sengaja gak saya belikan. Nek lulus baru janji. Ya. Tujuannya untuk apa? Untuk komunikasi, bukan untuk main-main. Lanjut, yang keempat, atau minum, yang keras.
wallazina hum lizzakati fa'ilun. Dan orang yang menunaikan zakat. Nggih. Kaulan sakira itu zakat bentuk sama, bentuk umum, termasuk di situ ada sodako, ada infak, ada hibah, ada wakaf. Dan satu yaitu zakat. Orang yang aflah, beruntung itu cirinya itu loman. Sampai jadi kalau orang itu ingin mencapai puncak kesuksesan, sukses dunia akhirat, aflah, beruntung, itu cirinya punya pola sifat loman. Walladina hum lizzakati fa'ilun. Mereka itu zakat yang cuma 2,5%. Kalau sedekah, infak, wakaf, hibah itu jauh dari 100%. Tapi tadi orang yang aflah, yang beruntung, orang yang sukses itu bukan orang yang duit digegemai, coba ditulis itu loh, sejauh tambah ATM dicukup kena sampai kok tanggal jenengan. Nek duit di bank, di kantor, di anu gampang dus, tapi nek duit ati bedelane angel, bobolane angel. Nek ati jualan medhi. Itu buat aflah, gak untung, buntung. Hati-hati ya. Nanti kalau perang dunia ketiga meletus, uang yang di bank tidak bisa diambil, syukur. Halo, sing di bank itu, tak mau duitku saya ini, kayak ngaji lho. Ini butuh apa ya? Uang butuh apa ini? Loh, cek mangan kabeh. Mana kan itu perang temen, si miliaran si jodoh bank si medit coba kane, gak kena joko, kobong tulisannya. Nah apa itu yang ngobong? Sama juga antam jawab. Mengobong, mana datang gak ada. Nih, makaniku aflaha, untung itu berat. Kau lagi sakilah. Contoh ini bahas masalah zakat. Mau iman, mau loman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jenengan wingi Ramadan wingi kan 30 dina nggih puasa. Eko 30 dina, Muhammadiyah 30 dina. Kulo cuma 28. Lho kok iso mah? Kulo kaku. 28 cuma kulo. KO tadi kurang utang 2 dina. Lah, itu mboten kalau sakila berat, puasa berat. Tujuan apa? La'allakum tattaqun. Cuma jenengan takwa. Napa takwa itu? Wong takwa itu jenenge loman. Ono ngomong mutakin. Mulai diwajib mutakin, takbir, tapi mau wadik. Krisis. Jenengan digembleng ning Ramadan poso, keluwen, ngantuk, bangun salat tarawih udan sampai pilek. Lho cek model pilek saiki. Aku disi. Mulane wong takwa itu loman, wis ta, ndel loman. Ibaratnya apa ya? Lilin. Nek ndok kono wong iku pasti terang benderang walaupun dia hancur. Terbakar. Bukan pencitraan lho nggih. Wong takwa itu bukan pencitraan mboten, bukan bilang wong enggak. Beda. Nek wong iku pencitraan, biasa gak salat gak tenan, cok njoko salat 5 waktu berat. Pomo salat tahajud. Kok salat jamaah. Cok jamaah semuanya apa? Duhur panas. Subuh ngantuk, asar kecapean. Macam-macam. Malah orang takwa itu berat, jangan sakit. Ditafsir lagi. Al-Imran. Surah 3 ayat 133 sampai 34. Yang keras saya. Ayat 133. Masyari. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu
dan mendapatkan surga yang luas seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Alladzina yunfikuna fis sarai wad-dara. Sarai wad-dara. Sarai itu lapang, dara itu sempit. Artinya apa ditafsir? Wong sarai itu sugih, dara itu melarat. Nek wong takwa itu segala medan, baik itu melarat, baik itu sugih, tetap istiqomah. Continue. Ada sedekah subuh, sedekah harian, sedekah mingguan, sedekah bulanan, sedekah tahunan, sedekah tak terduga. Itu takwa. Dan terus menjalankan ngaku takwa. Coba sampean latihan riado. Sekali-kali sampean itu duit sampean 100.000. Lawan 10.000. Kayak nong itu. Dan ojo sampai nu nek ngekei si A nggak balasan. Nek sampai ngekei si A gak mau balas. Tapi si B pasti Allah bukan janji politik. Iki nek wong sedekah itu biasa, lumrah, wis biasa duwe akeh, sugih. Tapi ono wong melarat tapi sedekah, itu luar biasa. Sing luar biasa mana wong sugih medhit, luar biasa medhit. Nah, ini tantangan ke depan. Bukti jenengan takwa, mutakin jadi takwa. Benjen sekutu bisa. Nek sampean gak iso, bilang korban. Mati. Dadi napa? Napa jeneng? Jadi ya apa? Bukti burhan benjen. Nek jenengan ngaku iman takwa, aflah, orang beruntung. Benjen harus korban. Saya ngomong korban tak? Sama dengan korban tak enggak? Kan korban. Alhamdulillah mulai hari ini dibuka pembukaan. Barang siapa yang daftar jamaah kalau pada siapa membuka tabungan korban. Dapat orang 3. Ustadz Pranam, saya sama Ustadz Vito. Kurang 4 orang. Nominalnya 3,5, tetap biasa. Doakan. Sudah berapa kali Ustaz kita mulai korban? Hampir lebih 10 kali. Ya, banyak lah. Lebih dari 10 kali kita sembelih korban. Jadi ujung-ujungnya minjing. Nek zaman nek Allah ngomong medhit ya medhit, nek manusia ngomong ngomong piye mate. Jadi bukti burhan jenengan besok nek 10 Dzulhijjah mboten korban medhit, mboten takwa. Dan ada harta yang jenengan korbankan. Halo. Pengumuman ini. Itu hakikatnya mboten hilang. Tabungan asli akhirat. Nek mboten percaya sampean menikmati menik tuntun kula. Cari Pak Buah aku biyen korban dibalas oleh Allah. Niki ciri wong takwa. Kaulan sakilah berat. Yang kedua, wal kadhiminal ghaib, orang yang menahan amarah. Sabar. Sing ngomong kurang sabar. Kadang kula masuk sing koyo apa Bu? Tenggu. Kayak tenggu. Kayak apa? Koyo Cita, kayak koboi Amerika. Dar. Tapi kan tenggu. Tembaknya bukan tembak peluru tajam, lemes. Nah saya buat mati kali kula kan. Wah, Pak ora kerang.
Kayak apa? Kayak apa? Kayak koboi. Muhammad Ali. Kayak Muhammad Ali kan aku jadi. Tapi malah gado-gado seorang pemimpin itu. Nek kalian melemot ini nggih monggo nggih anu. Aduh, tambah harus gado-gado. Nggih. Niki sing ngomong pada siapa yang punten jamaah para pendengar dimanapun anda berada kurang sabar itu angel berat kaulan sakila sabar itu manis di mulut tapi pahit panas di hati ngelakoni wang-wang jangan gak marah di opo tapi opo gak ngomong diomong di opo nih terus ini si paling wangel mana wah tak wangel dikira gampang tapi kalau takwa mau surga mau pertama kali diuji kalau korban gak gelem terus mana ngamuk aneh diuji tersinggung jadi kalau mana mau dendam ini wal afina aminas wong takwa itu senang memaafkan halo ngapunten jamaah minta maaf itu gampang ya super gampang gua apa kurang ya tapi memaafkan memberi maaf itu jauh lebih sulit kadang dendam sampai 7 keturunan ojo gubuliku anak ibu bahkan itu kan bapak anak-anak dibilang ojo gubuliku bapak itu kan anak aja bapak anak yang harus itu takwa itu memaafkan itu panggil gak mau iman teman-teman itu aflah temen gak untung temen mana saya ngomong saya dendaman ngamuan itu gak aflah buntung gak untung nah terakhir wallahi pun musini Allah sangat cinta pada orang berbuat kebaikan senang api ini api bagaimana nih nah jadi dengan alhamdulillah loh banyak teman-teman baru ya Pak Sinten kan Alfian membawa istrinya Jos angel Pak aku ngaji kamu bojo itu temen loh hebat temen bojo gua kadang boten ayo ngaji Bu Hafsan oh ini mana sih tasbih angel mono alhamdulillah tak coba barang siapa yang bisa ngaji talabul ilmi dengan ikhlas sopo sing saged ngaos kali suami istri hebat halo mantu alhamdulillah mantu ngaji bareng rukun dan apa iman pasti mati ya pajiku alhamdulillah apa lo seperti itu semangat nih terus orang yang aflah beruntung itu orang iman itu amalnya diterima sama Allah ini penting amal jenengan diterima amal itu penting diterima jadi apa qad aflahal mu'minun beruntung orang yang beriman yaitu orang yang jaga sholatnya khusyuk yang macam-macam tadi terus kalau orang yang aflah itu akan melahirkan sa'adah sa'adah itu kebahagiaan nah kebahagiaan itu akan melahirkan apa malah mutmainah ya ayyatuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati tenang mutmainah kenapa tenang amalnya diterima putih dalilnya ditafsir tetap satu di kanan dan keras ini menurut Allah mulai dari ulaika jazaa'uhum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya
dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Ulaika jazaa'uhum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Ini penting. Amal seseorang itu kalau gak iman sama Allah dengan ayat-ayat Allah. Artinya iman itu apa? Iman adalah mengimani mulai dari awal sampai akhir. Terus Quran itu terdiri dari 6.230 ayat. Bukan 66, salah sampai 114 surat, 32.740 huruf. Itu harus sama imani. Soalnya apa? Enak dari ini. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Contoh. Nek jenengan mengaku iman Islam, mengingkari satu ayat, walaupun sama tahajud, salat duha, sedekah, umroh, haji, tapi gak jilbaban, gitu tok, gak pakai jilbab hijab, tidak diterima. Hijab tok ya. Barang siapa yang mengingkari satu ayat Quran, tidak pakai hijab perempuan, hijab batik, itu ibadah tahajudnya, sholat duhanya, baca Qurannya, umrohnya, dia potnya ditahan. Nah, balik gak sholat, tambah belas. Contoh mana? Kalau seseorang itu ngaku iman Islam, mengingkari satu ayat bahwa seseorang itu harus nikah sesama jenis. Artinya apa? Sejenis. Maksudnya perempuan sama laki. Tapi kalau melenceng LGBT seperti kaumnya Nabi Lut atau Nabi Lut atau mana? Ya Nabi Lut ya. Itu akan diazab sama Allah. Tidak diterima walaupun jongkar balik. Kalau nggak ada jamaah, teman 5 tahun bersama dengan saya, tapi karena dia melenceng satu ayat Quran diingkari, dia termasuk pelaku LGBT. Ya betul. Memang saya harus saya sampaikan, mengaji, saya pemangku, saya dakwah, menyampaikan berita wal ayat. Barang siapa yang mengingkari satu ayat Quran, tidak diterima amal-amalnya. Berat. Maka dari ini penting. Orang-orang munafik, musyrikin, kafirun, Yahudi, Nasrani tidak akan diterima walaupun amalnya banyak, halus, bahasanya halus, lembut, kayak mongso, ngambutnya Solo atau Jogja, bendol buring bangkoni. Tapi kalau dia mengingkari satu ayat Quran, tidak mengimani, tidak sholat, tidak bayar zakat, atau tidak pakai hijab, itu tidak diterima amalnya. Puri dan ini Muhammad surat 47 ayat pertama. Yang keras 47. Bismillah. Ayat pertama. Muhammad ayat pertama. Bismillah. Tak usah. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus segala amal mereka. Ini penting iman itu. Terus apa? Stempel iman itu yang mengakui Allah. Yang harus mengakui iman ini wow dijelaskan al-afat wajib bulu jatuh di mana. Terus tidak boleh mengingkari satu ayat pun, termasuk Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Kafah itu seluruh. Toh andai kan kita tidak bisa haji, kan kita nggak mampu, dimaafkan. Tapi kan kita melanggar, ini kan? Terus tahu ini ayatnya dibacakan, dilanggar, sholat tak gelem, tapi kosong, melariyo, korban gelem, tapi kan sholat banyak, gitu. Mana ini korban
Bayang. Ini penting. Saya sampai penting. Soalnya apa? Temanya memang berhubungan. Kalau nggak berhubungan saya nggak sanggup. Tadi wong aflah beruntung itu iman dan kafah. Dan wong iman itu karena untungnya itu dia diterima amal semua amalnya. Sekecil apapun diterima. Gampang. Nek jangan mau sakit sedekah karena uang, harta benda, tenaga nyengir. Nang tonggo wis lebih dibalas sama Allah daripada wong sing sedekah sak menyata tapi gak iman, kafir, sama tinggal. Orang-orang mereka yang menggunakan hartanya untuk pencitraan, menyumbang macam-macam. Kalau dia gak iman sama Allah dan Rasulnya, tidak diterima nih terima. Dan mereka, amal mereka bagaikan debu yang berterbangan. Hati-hati, jaga jangan sampai bolong. Tapi surat Al-Furqan, surat 25 ayat 23, kurang 2 ayat, kecuali dengan bertanya. Ayat 23 Al-Furqan 23. Yang keras. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Ini tadi wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu habba'an manthura. Hati-hati nih. Sepele kan. Barang siapa yang mengingkari satu ayat atau melanggar, sudah tahu dilanggar, mereka amal mereka seperti debu yang berterbangan. Walaupun dia infak seluruh bumi. Terakhir, hati-hati nih, mulak ilmu itu amal itu. Sodako itu ada ilmunya. Sodako itu harus iman, tahu ilmunya, ya. Dan mau tahu ilmunya, dia akan rugi, kecewa, ujung-ujungnya dapat dosa. Hati-hati. Wong sodako keloman itu ada ilmunya. Harus tahu ilmunya, tahu konteksnya, niatnya benar, dan nek boten tahu ilmunya, dia akan rugi, hartanya berkurang, tidak dibalas, dan ujung-ujungnya dapat bonus dosa. Boleh tadi ditafsir atau Mbak surat ke-9 ayat 53 terakhir, kecuali dengan bertanya. ayat 53. Ayat 53. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. Katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Namun infakmu tidak akan diterima. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik. Niki, innakum kuntum qauman fasikin. Nama fasik. Fasik adalah orang yang tahu hukum tapi dilanggar. Itu fasik. Lalu selama ini kita kan nggak paham. Fasik itu maksudnya munafik. Tahu hukum, tahu dilanggar. Contoh, khamr itu haram. Dulu saya nggak tahu. Zina itu haram. Dulu saya nggak tahu. Sabu-sabu itu haram. Dulu saya nggak tahu. Korupsi itu haram. Dulu nggak tahu. Itu haram. Tapi saya tahu itu haram. Dilanggar. Fasikin. Jadi alhamdulillah pencerahan ilmu di situ ada aflah akan timbul sa'adah timbul ma'inah. Begitu indahnya Quran itu. Mungkin apa yang saya sampaikan manfaat datang jenengan atau keluarga pulau. Kurang lebihnya pulau sebagai manusia biasa, mau pintar mau suci, namun jika ada pertanyaan atau perlu jelas, bisa ada deal. Ayo Mas, monggo Pak Jalani, boleh? Kotak? Oke, Bapak Bawang,
Alhamdulillah jamaah Tabatal Nasuha, hari ini saya bergembira sekali walaupun Ustaz Manam nggak hadir karena tidak bisa live. Namun ada jamaah baru yang membawa istrinya, saya bangga sekali, saya apresiasi. Kenapa? Tidak semua orang itu bisa ngaji. Soalnya ngaji berat, kaulan sakilah, ini nggak mawon. Apapun yang saya sampaikan, kalau ini memang benar datang dari Allah, kalau salah memang pribadi saya yang kurang berkenan. Ini yang dikatakan. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.